1. Berdasarkan ukuran perubahannya, realitas perubahan tren gaya rambut dikategorikan sebagai perubahan, A. Tidak direncanakan, B. Direncanakan, C. Revolusi, D. Besar, E. Kecil. Jawaban yang benar adalah E. 2. Perhatikan alur pengaruh penemuan baru berikut. Keterangan yang tepat untuk mendeskripsikan alur tersebut adalah A1 penemuan baru menyebabkan perubahan tertentu, B beberapa penemuan baru menyebabkan perubahan tertentu, C beberapa penemuan baru menyebabkan beberapa jenis perubahan, di antara dua penemuan baru bersaing menciptakan satu jenis perubahan, E1 penemuan baru menyebabkan pengaruh dalam bidang-bidang lainnya. Jawaban yang benar adalah D. 3. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Terjadinya konflik horizontal antar anggota masyarakat. 2. Pengaruh budaya dari negara-negara tetangga. 3. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. 4. Terjadi bencana alam sehingga merugikan masyarakat. 5. Masyarakat melakukan discovery di bidang teknologi. Faktor perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. 4. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Sistem pelapisan masyarakat bersifat tertutup. 2. Komposisi masyarakat bersifat heterogen. 3. Adanya prasangka terhadap budaya asing. 4. Ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. 5. Sikap menghargai hasil karya orang lain. Faktor pendorong perubahan ditunjukkan oleh faktor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 5. Sistem ujian nasional berbasis komputer merupakan program baru dari pemerintah. Program ini memungkinkan peserta didik mengerjakan ujian dengan perangkat komputer. Sistem ini akan diterapkan secara bertahap di sekolah-sekolah yang sudah siap. Bagi peserta didik, dampak positif perubahan sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Menghemat anggaran pendidikan negara, B. Mengurangi biaya pelaksanaan UN, C. Meningkatkan pemahaman terkait teknologi informasi, D. Memudahkan proses distribusi soal ke berbagai daerah, E. Memudahkan proses mengoreksi jawaban peserta didik. Jawaban yang benar adalah C. 6. Keberadaan toko online memudahkan masyarakat Indonesia berbelanja keperluan hidup. Melalui toko online, masyarakat dapat mengakses produk di mana saja. Masyarakat juga dimudahkan dengan sistem pembayaran dan pengiriman. Dampak negatif perubahan sosial tersebut bagi masyarakat ialah A. Memicu konflik terbuka antara penjual dan pembeli, B. Menghambat penyerapan kemajuan teknologi, C. Meningkatkan pola hidup konsumtif, D. Menurunkan standar kualitas hidup, E. Meningkatkan pola hidup hedonis. Jawaban yang benar adalah C. 7. Masyarakat petani meningkatkan mutu dan jumlah produksi pertanian dengan menggunakan cara modern dalam bercocok tanam. Di samping memilih bibit baru, mereka juga menggunakan mesin-mesin pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari modernisasi pertanian adalah A. Meningkatnya produktivitas, B. Masuknya teknologi asing, C. Banyak barang dari luar, D. Menggunakan mesin dari luar, E. Berkembangnya agroindustri.
Jawaban yang benar adalah A. 8. Perhatikan fenomena berikut. 1. Permainan Pokemon Go digemari masyarakat Indonesia. 2. Tari saman dari Aceh ditampilkan dalam festival budaya di Inggris dan Jepang. 3. Banyak restoran masakan Padang terdapat di Singapura. 4. Proses pergantian kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 masih berlangsung. 5. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan gas LPG. Fenomena globalisasi ditunjukkan oleh pernyataan pada angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah A. 9. Berbagai jenis kerajinan kulit dari Indonesia diminati masyarakat negara maju. Pembelian dari luar negeri semakin dimudahkan dengan adanya toko online yang menjual dan melayani pengiriman barang hingga ke luar negeri. Bahkan, pengrajin lokal cukup kewalahan memenuhi permintaan karena banyaknya pesanan. Berdasarkan wacana tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan manfaat yaitu A. Mengenalkan masyarakat luar negeri tentang toko online, B. Mempercepat pengiriman suatu barang ke luar negeri, C. Mengenalkan kerajinan kepada masyarakat lokal, D. Menambah pelanggan dari luar negeri, E. Menguasai pasar dalam negeri. Jawaban yang benar adalah D. 10. Raja Ampat merupakan gugusan pulau kecil di kawasan Pulau Papua. Raja Ampat menjadi populer karena keindahan alamnya yang menawan. Oleh karena keindahannya, para pelancong dari luar negeri berkunjung ke Kepulauan Raja Ampat. Bentuk globalisasi berdasarkan pernyataan tersebut terjadi dalam bidang A. Pariwisata, B. Ekonomi, C. Budaya, D. Hukum, E. Politik. Jawaban yang benar adalah A. 11. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Selandia Baru. Salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah Selandia Baru melakukan investasi bisnis peternakan sapi di Indonesia. Kerjasama tersebut merupakan contoh globalisasi yang dapat berdampak positif bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, yaitu A. Mewujudkan sistem pertanian yang terarah, B. Mengenalkan budaya lokal dengan negara lain, C. Meningkatkan lapangan pekerjaan di Indonesia, D. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, E. Mengenalkan budaya baru kepada masyarakat lokal. Jawaban yang benar adalah C. 12. Di satu sisi internet memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mengakses informasi. Di sisi lain, internet menawarkan berbagai konten negatif yang dapat dibuka oleh siapapun. Upaya yang tepat untuk menghindari dampak negatif tersebut adalah A. Menutup warung internet, B. Menolak penggunaan internet, C. Memblokir konten-konten negatif, D. Melarang penggunaan komputer, E. Melarang jual beli smartphone. Jawaban yang benar adalah C. 13. Ketimpangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Salah satunya yaitu mereka cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi hidup pada masa depan. Sikap yang tepat untuk menunjukkan pernyataan di atas adalah A. Apatis, B. Optimis, C. Konservatif, D. Ekstremisme, E. Skeptis. Jawaban yang benar adalah A. 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diskriminasi gender. 2. Diskriminasi umur. 3. Diskriminasi ras. 4. Diskriminasi pekerjaan. 5. Diskriminasi agama. Dari pernyataan di atas,
yang termasuk bentuk diskriminasi yang menimbulkan ketimpangan yaitu A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 4, E2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah C. 15. Perkembangan supermarket saat ini semakin pesat. Hal tersebut membuat pedagang kecil tersaingi. Kondisi ini dapat kita simpulkan telah terjadi perubahan yang dipengaruhi oleh A. Budaya asing, B. Budaya baru, C. Era globalisasi, D. Materialis, E. Konsumerisme. Jawaban yang benar adalah C. 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kurangnya kemampuan inteligensi. 2. Kekurangan pendidikan. 3. Kurangnya motivasi untuk berusaha. 4. Kekurangan perlindungan hukum. 5. Kekurangan fasilitas pemukiman. Pernyataan yang menunjukkan kemiskinan struktural adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 4, E2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 17. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ketimpangan sosial akan berdampak pada berbagai persoalan masyarakat. Berikut ini yang menunjukkan dampak yang dapat muncul akibat ketimpangan tersebut adalah A. Masyarakat Indonesia yang memiliki sumber daya manusia rendah mudah dibohongi, B. Munculnya kesenjangan politik yang tinggi, C. Warga asing memanfaatkan kondisi masyarakat agar terpecah belah, D. Munculnya kekacauan sebagai bentuk pemberontakan, E. Proses pembangunan ekonomi akan terganggu. Jawaban yang benar adalah E. 18. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Konsentrasi industri di kota. 2. Perbedaan kondisi alam. 3. Keberpihakan kepada UMKM. 4. Prioritas pada pembangunan pendidikan. Ketimpangan antar wilayah dapat disebabkan oleh A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, E2 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. 19. Berikut ini yang merupakan bentuk ketimpangan dalam dunia pendidikan adalah ketimpangan dalam wujud. A. Input dalam ukuran kolektif, B. Input dalam ukuran besar, C. Input dalam ukuran eksklusif, D. Output dalam ukuran inklusif, E. Output dalam ukuran kelompok. Jawaban yang benar adalah E. 20. Ketimpangan ekonomi antar sektor yang berupa pengabaian terhadap sektor pertanian dipastikan akan A. Mengancam ketahanan dan kemandirian pangan, B. Mendukung perluasan lahan pertanian, C. Menyebabkan alih fungsi lahan kawasan industri, D. Menarik investasi asing, E. Menambah ketersediaan buruh murah. Jawaban yang benar adalah A. 21. Ketimpangan yang terjadi di perkotaan dalam bentuk A. Munculnya pemukiman kumuh, B. Berkembangnya wisata baru, C. Munculnya sarana pendidikan baru, D. Munculnya organisasi kegemaran, E. Berkembangnya model rumah minimalis. Jawaban yang benar adalah A. 22. Berikut ini yang tidak termasuk dampak kemiskinan adalah A. Anak putus sekolah, B. Menjadi anak jalanan, C. Banyak tunawisma, D. Menjadi kuli bangunan, E. Banyak kejahatan.
Jawaban yang benar adalah D. 23. Di sekolah sering terdapat kesenjangan antara siswa yang pandai dengan siswa kurang pandai atau terjadinya perbedaan antara input dan output. Oleh karena itu, perlu dilakukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi siswa tersebut, baik individu atau kelompok. Model yang tepat dalam mengatasi ketimpangan tersebut adalah A. Cooperative Learning, B. Contextual Learning, C. Basic Learning, D. Mastery Learning, E. Learning to Know. Jawaban yang benar adalah A. 24. Konektivitas merupakan kemampuan menghubungkan dua atau lebih titik atau jaringan. Upaya mengatasi ketimpangan sosial yang ada salah satunya melalui peningkatan konektivitas yang dilakukan melalui A. Perkembangan industri manufaktur, B. Dukungan pada UMKM, C. Pembangunan jalan raya, D. Pembangunan infrastruktur pendidikan, E. Pembangunan infrastruktur kesehatan. Jawaban yang benar adalah C. 25. Hakikat pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang material dan spiritual berdasarkan A. Pancasila, B. Ideologi kerakyatan, C. Ideologi liberal, D. Rencana pembangunan nasional, E. Ketersediaan alokasi anggaran. Jawaban yang benar adalah A. 26. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Pengaruh budaya asing, E. Nilai luhur tradisi budaya. Jawaban yang benar adalah E. 27. Kearifan lokal mencerminkan kematangan masyarakat di tingkat A. Individu, B. Keluarga, C. Kekerabatan, D. Komunitas lokal, E. Nasional. Jawaban yang benar adalah D. 28. Pada masyarakat Jawa laki-laki sebagai kepala keluarga karena menganut sistem kekerabatan patriarki. Namun di daerah Minangkabau kepala keluarga diduduki oleh perempuan karena sistem kekerabatan yang digunakan adalah matrilineal. Realitas tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam upacara perkawinan, di mana jika di Jawa mas kawin diberikan oleh pihak laki-laki sedangkan di Minangkabau mas kawin diberikan oleh pihak perempuan. Ilustrasi di atas menunjukkan unsur kearifan lokal yang berupa A. Pengetahuan lokal, B. Budaya lokal, C. Keterampilan lokal, D. Sumber daya lokal, E. Proses sosial lokal. Jawaban yang benar adalah E. 29. Perhatikan gambar berikut ini, unsur kearifan lokal yang tepat jika melihat gambar tersebut adalah A. Pengetahuan lokal, B. Budaya lokal, C. Keterampilan lokal, D. Sumber daya lokal, E. Proses sosial lokal. Jawaban yang benar adalah C. 30. Masyarakat Bali memiliki keindahan alam yang mempesona. Kondisi tersebut menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pernyataan di atas menunjukkan unsur kearifan lokal yang berupa A. Pengetahuan lokal, B. Budaya lokal, C. Keterampilan lokal, D. Sumber daya lokal, E. Proses sosial lokal. Jawaban yang benar adalah D. 31. Masyarakat Yogyakarta terkenal dengan batik tulisnya yang memiliki corak khas.
Corak tersebut yang membedakan batik antar daerah. Dalam membuat batik tulis dituntut ketelatenan dan ketelitian dalam pengerjaannya. Ilustrasi tersebut menunjukkan unsur kearifan lokal yang berupa A. Proses sosial lokal, B. Keswadayaan lokal, C. Keterampilan lokal, D. Sistem lokal, E. Tradisi lokal. Jawaban yang benar adalah E. 32. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencerminkan kematangan masyarakat yang tampak dari budayanya. 2. Bersifat eksklusif dan responsif serta mampu menyesuaikan diri. 3. Dimiliki bersama, bersifat terbuka dan dapat diterapkan selama bertahannya komunitas. 4. Memandang setiap kelompok memiliki proses sosial yang berbeda. 5. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya kemajuan tanpa menolak modernisasi dan globalisasi. Pernyataan yang menunjukkan karakteristik kearifan lokal adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah E. 34. Berikut ini yang menunjukkan karakteristik kearifan lokal yang berupa mencakup pengetahuan masyarakat lokal dalam beberapa generasi dalam bentuk teknologi, bahasa, keterampilan, keyakinan adalah A. Sejak kecil anak-anak sudah mulai mengenal teknologi modern, sehingga mereka mulai meninggalkan tradisi budayanya. B. Sita sudah 10 tahun berada di Jakarta, namun ia sampai saat ini masih menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen yang medok tegal. C. Remaja sekarang sangat gemar menonton film Korea jika dibandingkan dengan film produksi anak bangsa. D. Anita berasal dari Jawa Timur dan sekarang bekerja di perusahaan multinasional di daerah Jakarta Selatan. E. Handoko yang berasal dari Jawa menikah dengan teman sekerjanya yang berasal dari Sunda. Jawaban yang benar adalah B. 35. Kegiatan pemberdayaan lazimnya memprioritaskan A. Kelompok kuat, B. Kelompok lemah, C. Wirausahawan sukses, D. Pelaku usaha agribisnis, E. Warga sejahtera. Jawaban yang benar adalah B. 36. Kegiatan pemberdayaan harus memampukan warga atau komunitas sasarannya untuk mandiri dan melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk karakteristik pemberdayaan komunitas yang berupa A. Kesukarlaan, B. Otonom, C. Keswadayaan, D. Partisipatif, E. Demokrasi. Jawaban yang benar adalah B. 37. Pemerintah sebagai pemegang kepentingan makro, sedianya melakukan pengawasan dalam kegiatan pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh kelompok mikro guna memberikan apresiasi dan masukan jika ada prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini kelompok mikro hendaknya memberikan informasi secara transparan kepada pihak makro, agar dapat dilakukan evaluasi secara objektif. Wacana tersebut merupakan bentuk karakteristik pemberdayaan komunitas yang berupa A. Egaliter, B. Keterbukaan, C. Kebersamaan, D. Akuntabilitas, E. Demokrasi. Jawaban yang benar adalah D. 38. Adanya sekolah gratis yang didirikan oleh para relawan yang berasal dari mahasiswa, menunjukkan ruang lingkup pemberdayaan komunitas berupa pemberdayaan, A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya, E. Lingkungan. Jawaban yang benar adalah C. 39. Home industri kerupuk yang mampu berkembang dengan pesat,
dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitar tempat tinggal, merupakan salah satu bentuk pemberdayaan komunitas yang masuk ke dalam ruang lingkup pemberdayaan komunitas berupa pemberdayaan, A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya, E. Lingkungan. Jawaban yang benar adalah A. 40. Pemerintah memberikan layanan posyandu secara gratis kepada masyarakat desa untuk meminimalisasi gizi buruk dan meningkatkan imunitas balita melalui program imunisasi. Dari pernyataan tersebut, maka dasar terbentuknya pemberdayaan komunitas melalui kekuatan, A. Atas pilihan pribadi, B. Dalam menentukan kebutuhan sendiri, C. Kebebasan berekspresi, D. Kelembagaan, E. Sumber daya ekonomi. Jawaban yang benar adalah D.